Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang memperkenalkan kepada kita tentang dosa-dosa besar yang kita berusaha menjauhinya, ya. Untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut, kita harus mengetahui model-model dosa-dosa tersebut. Dan sekarang kita sampai pada Al-Kabirah Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yaitu aklu riba, makan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan akan bahaya dosa riba. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu birharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka tunggulah, ya, peperangan dari Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba, ya, sesungguhnya mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, ya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kata Az-Zahabi, fa hadha wa'idun 'azimun bil khulud fin nar kama tara liman ada ila riba ba'dal mau'izah. Ini adalah ancaman yang berat berupa kekalnya dalam neraka, sebagaimana kau lihat bagi orang yang sudah diingatkan dari bahaya riba kemudian dia kembali lagi. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain atau dalil yang lain berupa hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa aja 7 perkara yang membinasakan ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kepada Allah, wasihru, berbuat sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa aklu riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, mutawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan pertempuran. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita baik-baik dengan tuduhan zina dan yang semisalnya. Kemudian Az-Zahabi juga membawakan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan kepada riba. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sunan Tirmizi tambahan wa syahidaihi wa katibahu. Allah juga melaknat 2 saksinya dan pencatatnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'unun ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Pemakan riba dan yang kasih nasabahnya, yang kasih riba, keuntungan riba, pencatatnya, jika mereka tahu tentang hukum riba, maka mereka dilaknat, ya, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang bahayanya riba, ya. Dan kita tahu bahwasanya riba benar-benar tersebar mendunia, ya. Di mana-mana orang terjebak dengan riba, ya.
Demikian juga kita di tanah air ya. Bahkan ada sebagian hal yang terpaksa kita terjerumus dalam riba dalam kondisi darurat. Tapi intinya kenapa demikian? Karena begitu tersebarnya riba ya di mana-mana muamalah dengan riba. Tetapi yang bahagiakan kita banyak orang-orang yang mulai sadar dengan adanya pengajian-pengajian yang mulai meninggalkan riba. Mereka membuat komunitas anti riba atau komunitas ex ribawi dan yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang menggembirakan karena ada usaha untuk menyelamatkan diri dari dosa yang sangat besar dan juga menyelamatkan orang lain dari dosa-dosa yang besar. Oleh karenanya kita berterima kasih kepada para dai-dai yang mereka terus memperjuangkan hal ini, mengingatkan umat ya tentang bahaya riba sementara umat sedang tenggelam dalam praktek riba dengan alasan ekonomi dan alasan kebutuhan dan yang lainnya, dan ini suatu yang berat. Dan kita tahu bagaimana seorang ketika meninggalkan riba juga dia diuji dengan ujian yang berat. Tapi ini adalah perkara yang haram yang harus diingatkan kepada kaum muslimin. Baik, saya akan beri gambaran tentang bahaya riba. Bahaya riba di antaranya adalah biarlah dosa besar ya. Dosa besar ya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Lalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut ya. Perkara yang kedua, tidak ada dosa dalam Al-Quran yang diancam dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya kecuali riba ya. Kecuali riba. Baik. Nanti ada selanjutnya. Kita bahas dulu yang pertama. Riba adalah dosa besar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis ya. Adapun hadis tadi ya. Adapun hadis tadi kita sudah sebutkan beberapa hadis ya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Nabi, jauhilah 7 perkara membinasakan. Membinasakan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aklu riba. Aklu riba, makan riba. Makan riba. Ya. Tadi yang disebutkan pertama adalah syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh nyawa yang tidak berhak untuk dibunuh, kemudian yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan pertempuran, yang ketujuh menuduh wanita yang baik-baik dengan berzina. Ini ketika Nabi mengkhususkan 7 perkara, maka semua 7 perkara ini berbahaya. Dosa besar banyak, mungkin 70-an lebih, tetapi 7 ini spesial sampai Nabi mengkhususkan 7 tersebut. Di antaranya makan riba. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. La'ana Allah akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Wa qala hum sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hum sawa. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat. Berarti dosa besar. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Semoga Allah melaknat atau Allah menjauhkan dari kasih sayangnya. Siapa yang dijauhkan? Pertama, akilah riba, pemakan riba. Kemudian mukilahu. Mukilahnya nasabahnya. Nasabahnya. Yang berhutang, bukan yang mengutangi. Nasabahnya. Wa syahidaihi, yang menjadi saksi. Ini saksinya. Wa katibahu, pencatatnya, mungkin notarisnya ya. Nabi SAW mengatakan hum sawa, semuanya sama. Mengerikan ya. Mengerikan ya. Ini mirip seperti khamar, dilaknat peminumnya, pembawanya. Ini semua bekerja sama dengan terjadinya proses riba ya. Benar, yang paling utama 2 ini. Pemakan riba dan yang kasih makan riba. Jadi rentenirnya sama yang jadi korban. Seandainya
tidak ada yang pinjam, maka rentenirnya tidak akan dapat untung. Ya, mungkin orang bilang beda Ustaz, kan yang bikin trouble maker ini siapa? Si pemakan ribanya, ya. Dia yang bikin masalah, kemudian yang banknya dan yang lainnya. Tapi iya, dia yang bikin masalah. Tapi kata Nabi, hum sawa, semuanya sama. Meskipun trouble makernya dia, tapi semuanya sama, kata Nabi SAW. Terus mau diapain? Nabi yang mengatakan hum sawa, sama-sama dilaknat. Karena kalau tidak ada yang pinjam duit, ya tidak terjadi proses riba. Kalau tidak ada yang menjadi saksi, berkurang proses riba. Kalau tidak ada yang mencatat, berkurang proses riba. Tatkala mereka bekerja sama semua untuk terjadi riba, maka mereka sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-akhidh wal mu'ti sawa, ya. Yang mengutangkan dan yang berhutang, yang mengkasih maksudnya nasabah, ya, sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama. Jadi jangan main-main, ya. Jangan main-main, ya. Ini dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya riba adalah dosa besar. Baik, adapun dari Al-Qur'an, ya, maka ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala melarang riba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan tinggalkanlah semua praktek riba, tinggalkanlah. In kuntum, kalau kalian beriman, ya. Jadi orang yang benar beriman harusnya tinggalkan riba. Allah mengatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman tinggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, fa'dzanu biharbin, maka segeralah kalian mengetahui, ya, yaitu ada pemberitahuan bahwasanya kalian akan mendapatkan harbin minallah, peperangan. Harbin minallah wa rasuli. Perhatikan di sini, kata sebagian ulama, harbin di sini itu kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, diperangi oleh Allah. Harbin di sini nakirah, harbin, nakirah untuk pengagungan. Bukan sembarang peperangan. Allah tidak mengatakan fa'dzanu biharbillahi wa rasulih. Tidak, tapi Allah mengatakan fa'dzanu biharbin. Allah sengaja nakirahkan. Maka siap-siaplah, siap untuk menghadapi peperangan, ya, peperangan yang besar. Minallah, dari Allah, disandarkan kepada Allah Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak mengkhususkan peperangan dari Allah dalam bentuk apa, mungkin, dan umum, kalau gitu umum, mungkin dalam sisi ekonomi, dari sisi kehidupan di dunia, bisa jadi di alam barzah, bisa jadi di mengerikan di akhirat. Pokoknya Allah Rasulnya memerangi perkara riba ini. Ya, dan ini luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang menyatakan tentang bahaya riba, di akhir-akhir surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, ya, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka pada hari kiamat kelak tidaklah berdiri kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang kerasukan setan. Jadi di hari kiamat dikasih tanda khusus. Tanda khusus. Berdirinya seperti orang gila. Berdirinya seperti orang kemasukan setan. Kemasukan jin.
Ya, kata sebagian salaf, nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, diberi tanda khusus yaitu dibangkitkan seperti orang kemasukan jin. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang telah tiba kepadanya peringatan, dia berhenti dan baginya apa yang telah lalu yang lalu sudah Allah maafkan. Dan dia berhenti, ya. Tapi wa man 'ada, barang siapa sudah diberi peringatan, sudah tahu haram, dia kembali lagi berbuat riba, mengerikan, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka kekal dalam neraka Jahannam. Kekal di sini kata para ulama, yaitu orang-orang yang mengatakan riba itu halal, itu kekal karena dia kafir, murtad. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, faman 'ada, ayat selanjutnya kata Allah, faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kembali lagi setelah diberi peringatan, maka mereka kekal dalam neraka. Kekal. Ini siapa yang kekal ini? Kekal ini adalah yang menyatakan riba itu halal, yang menghalalkan riba. Menghalalkan riba. Dia bilang riba itu halal, ya. Ya, maka dia kekal karena dia murtad. Karena murtad. Riba adalah hukumnya haram. Maklum, semua orang tahu bahwasanya riba itu hukumnya haram, ya. Kemudian dia nekat, dia sudah tahu, dikasih tahu ini hukumnya haram, dia kemudian ini halal. Ini karena begini, ini karena begini, ini karena begini, dia bikin halal. Dan bisa jadi banyak orang seperti ini. Saya tidak maksudnya ya, tidak suudzon, tapi bisa jadi orang-orang yang praktisi riba, ya, insyaallah kebanyakan mereka masih merasa itu haram, cuma mereka terjebak karena ekonomi dan itu sudah dosa besar. Lebih parah lagi kalau dia berusaha untuk menghalalkan. Oh, ini halal. Sudah tahu riba, dia berusaha untuk menghalalkan. Bahkan sebagian mereka membodoh-bodohkan para ulama. Oh, para ulama enggak ngerti. Oh, ini ada sistem ini, namanya inflasi. Ini apa macam-macam. Mereka mencari-cari dalih untuk menghalalkan riba. Oh, ini sama-sama untung kok, enggak ada masalah kok. Ini malah menguntungkan. Ini perjalankan ekonomi. Dia berusaha menghalalkan. Waliyadzubillah. Sudah ente bilang aja haram, enggak usah bilang halal, enggak usah bilang halal. Ente bilang haram, sudah ente dosa besar. Ini masih nekat berusaha untuk menghalalkan. Ini akibatnya. Hum fiha khalidun, di neraka jahanam kekal. Waliyadzubillah. Bahaya ya orang-orang yang nekat untuk menghalalkan riba, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Tapi kita lanjutkan. Di antara bahaya riba, tidak ada dosa dalam Al-Quran yang diancam dengan peperangan dari orang Rasulnya kecuali riba, ya. Kemudian di antara bahaya riba juga haram dalam syariat-syariat sebelumnya. Umat sebelumnya sama seperti syirik diharamkan. Riba juga diharamkan, bahkan di syariat Bani Israel juga diharamkan. Makanya Allah menyebutkan di antara sifat Yahudi, kata Allah, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Yaitu mereka makan riba, orang Yahudi makan riba padahal sudah dilarang. Ya. Mereka makan riba padahal sudah dilarang. Mengambil riba padahal sudah dilarang. Sudah dilarang. Ya, ini menunjukkan riba ini bahaya, ya, sehingga diharamkan juga pada syariat-syariat sebelumnya. Seperti syirik berbahaya dan juga diharamkan pada syariat-syariat sebelumnya. Kemudian kalau kita tinjau lagi dari sisi dampak buruk riba, ya. Dampak buruk riba, ya. Baik. Kita mungkin bagi dua, ya. Bagi person, masyarakat. Dampak buruk riba, ya. Berkaitan adapun bagi person, perhatikan, ya.
di antara dampak buruknya adalah hukumannya. Hukuman atau siksaan yang dia dapatkan. Yang didapatkannya. Ya, kemudian dari sisi perangai. Ya. Baik, adapun hukuman yang siksaan tidak didapatkannya, maka kita bisa bilang di dunia, ya. Di dunia, perhatikan, dilaknat, kemudian hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat." Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghilangkan riba, ya. Menghilangkan keberkahan riba. Itu yamhaq ini artinya menghilangkan. Menghilangkan. Lawannya adalah sedekah. Sedekah Allah menambah. Yurbi artinya memperbanyak sedekah. Dan ini ajaib ya, maksudnya zahirnya sedekah kurang harta, tapi kata Allah, Allah jadikan banyak. Zahirnya riba, duit tambah banyak, tapi Allah bilang Allah akan habiskan. Ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Kenapa? Agar kita yakin akan hal tersebut. Zahirnya kalau kita bersedekah 1 juta, kita sedekah 100.000 ya berkurang. Zahirnya demikian, tapi kata Allah enggak. Wa yurbi shadaqat. Allah akan menambah sedekah. Dan Nabi mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Harus apa? Harus yakin. Bagaimana cara Allah perbanyak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya riba, kata Allah, "Yamhaqullahu riba." Allah menghilangkan riba. Riba zahirnya untung, pinjamin uang 1 juta jadi dibayar 1.200.000. Pinjamin uang 10 juta dibayar jadi 12 juta misalnya. Riba 20%, ya. Kelihatannya duit ada, tapi kata Allah, yamhaqullahu riba. Allah akan menghapuskan kehilangan riba. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah hilangkan riba? Maka kata para ulama seperti Al-Qurtubi dalam ahli buku tafsirnya dan juga yang lainnya, para ulama yang lain, bisa 2 makna, yaitu hartanya hilang benar, hartanya benar-benar hilang, dia benar-benar bangkrut, atau berkahnya yang hilang, berkahnya yang hilang. Kita tidak usah, ya benar kita, Ustaz, ada orang riba tambah kaya, ya ada, itu istidraj, tapi coba lihat kaum muslimin, banyak orang yang riba hancur. Banyak orang riba hancur, apalagi sekarang musim pandemi yang punya ini utang sana, utang sini, riba, pada hancur. Ya, pada hancur. Jadi ini di dunia seperti ini hartanya jadi hilang. Bahkan Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Sebagian ulama seperti Tantawi dalam tafsirnya mengatakan yamhaq yaitu dari mihaqul qamar, ya. Mihaqul qamar itu rembulan yang tadinya ada dari bulan purnama, kemudian dia pun berkurang sedikit-sedikit, ya. Sedikit-sedikit sampai akhirnya semakin mengecil, akhirnya hilang. Demikian juga riba. Riba, kalau orang makan riba benar dia dapat untung, tapi lihat berjalan dengan waktu semakin berkurang sampai bangkrut, sampai terlilit utang. Banyak orang seperti itu. Tadinya sudah nyaman, kemudian datangi oleh pihak-pihak banker, kemudian membuat angan-angan, akhirnya dia terpedaya, akhirnya dia kejebak, akhirnya dia punya utang dalam kondisi miskin, dan banyak yang demikian. Banyak, bahkan pengusaha-pengusaha sukses jadi hancur lebur, ya. Banyak seperti itu. Tapi ada yang berhasil, ya ada, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara kenyataan, coba di sensus, banyak orang-orang yang hancur gara-gara riba, ya. Baik. Bahkan kita tidak berkata kita tidak bicara person-person, kita bicara dunia, ya, bahkan sebagian negara hancur gara-gara riba, ya. Kalaupun hartanya tidak hilang, dia tambah kaya, tambah sukses dengan riba, semakin pulsanya semakin banyak, tapi dia hilang keberkahannya. Itu sudah pasti. Hilang keberkahannya. Keberkahannya apa hilang? Lihat. Ya, dia kalau haji tidak diterima hajinya. Dia kalau sedekah tidak diterima sedekahnya, ya. Kenapa? Makan riba. Dia berdoa tidak diterima doanya. Mungkin dia beribadah dari hasil riba, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia dikasih sakit oleh Allah sehingga dia tidak bisa menikmati harta ribanya. Atau anaknya jadi nakal, atau istrinya selingkuh dan macam-macamnya. Hancur.
Ya, kenapa semuanya makan riba dan semuanya ridho? Ridho dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya atau suaminya. Ya, semuanya ridho. Hasilnya seperti itu. Ya. Kalaupun hartanya ada, maka Allah hilangkan keberkahan. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Yamhaqullahu riba. Meskipun kelihatannya duitnya banyak, tapi Allah akan hapuskan itu semuanya. Jadi ini hukuman siksaan dia dapatkan di dunia seperti itu, dilaknat dan hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di alam barzakh, alam barzakh sebenarnya dalam hadis yang sahih Nabi SAW melihat ada seorang diperlihatkan kepada Nabi SAW seorang mengalir di sebuah sungai, ya kalau nggak salah sungai darah. Intinya dia mengalir berenang di sebuah sungai. Kemudian ketika sudah mau sampai di ujung, ada orang melemparkan batu ke wajahnya sehingga dia termundur lagi. Kemudian dia mau sampai ke tepian, dilempar lagi batu, kemudian termundur lagi. Terus Nabi bertanya, siapa ini? Maka dijelaskan kepada Nabi, adalah pemakan riba, disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat seperti itu. Siapa yang mau seperti itu? Ya, siksa. Bayangkan berenang di sungai darah, kemudian dilempar kepalanya, termundur lagi, mau keluar lagi, dilempar lagi sampai hari kiamat. Waliyadzubillah, di alam barzakh tersiksa. Di akhirat, di padang mahsyar tadi, di akhirat, di padang mahsyar seperti orang gila. Seperti orang kerasukan. Ini ciri khususnya, ciri khasnya. Dia dibangkitkan seperti itu. Jadi kalau orang lihat ada orang bangkit seperti orang kerasukan, seperti orang gila, oh ini makan riba dulu di dunia. Ketahuan. Ciri khasnya seperti itu. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangun seperti orang gila yang berjalan tidak beres, seperti orang kerasukan. Kenapa dia mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u? Kata mereka jual beli riba sama aja, enggak cari untung, mau cara riba, mau cara jual beli, oke ya. Lihat ini siksaan yang didapatkan di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Belum kalau dia menghalalkan riba, kekal dalam neraka karena murtad menghalalkan maksiat. Adapun perangnya, lihatlah perangnya. Perangnya mungkin kita bisa bagi dua ya. Ya. Yang pertama rentenirnya. Rentenirnya. Yang kedua apa? Korbannya, korban riba. Lihat bagaimana perangnya. Rentenirnya jangan tanya, pasti orangnya pelit, ya. Pelit, hilang kepekaan, hilang sifat sosialnya. Ya akhi, Rasulullah SAW mensyariatkan atau hutang piutang dalam rangka untuk sosial. Dia hilang semuanya karena semua dia ada barometer argonya, keuangannya. Dia harus pinjam orang ngapain? Harus ada kembaliannya. Mana kembaliannya? Baru saya mau kasih. Jadi dia pelit, tidak peka. Terhalangi dari berbagai macam amal soleh. Amal soleh. Mau apa dia mau sedekah? Enggak, mau ini, mau anu ya. Sehingga seperti itu ya. Adapun korban riba, ya, apa yang dia alami ya? Biasanya angan-angan, berangan-angan. Tidak menabung. Ya. Utang sana, utang sini, gampangin utang. Akhirnya kabur, dikejar-kejar utang ya. Iya benar. Apa angan-angan? Coba tanya orang yang punya kartu kredit. Dia kayaknya pengen beli apa saja karena dia kayaknya udah dia punya kartu kredit sedikit beli, gesek, tinggal gesek. Akhir bulan baru bingung. Akhir bulan baru bingung. Kenapa? Dia merasa punya uang padahal dia tidak punya uang. Dia menggampangkan. Ya, dia menggampangkan. Saya kejebak dengan dia tidak menabung karena saya uang ngapain sudah dia. Intinya hidup dalam angan-angan. Sekarang musim pandemi banyak yang kesulitan. Ya, kasihan. Banyak yang kesulitan. Yang tadinya ambil rumah riba, ambil mobil riba, ambil rumah kemudian pandemi nggak bisa bayar, kasihan. Semoga Allah mudahkan mereka. Tapi kenyataan sulit. Harus jual ini, jual anu nggak laku-laku. Kenapa? Semua akibat daripada riba. Ya. Allah musta'an ya. Taib, saya lupa juga di antara bahaya riba Allah mengatakan Rasulullah SAW bersabda kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka api neraka lebih utama untuk mengenainya. Taib, adapun dampak buruk bagi masyarakat ya. Ya, kita lihat ya. Bahkan ada negara yang bangkrut. Bukan cuma satu RT, negara bangkrut ya.
Kenapa? Kebanyakan hutang. Ya, negaranya bangkrut, dibeli sama negara atau dikuasai oleh negara lain. Kenapa? Karena kebanyakan hutang ya, bahkan negara yang bangkrut. Kemudian harga menjadi naik. Harga jadi naik ya. Wajar ya, karena orang kalau pinjam duit dan dia ingin produksi, ya terus dia hitung bunganya. Bunganya ya, sehingga harga barang harus naik supaya bayar hutang beserta bunganya. Harga barang jadi naik, inflasi besar-besaran. Ini akibat dari Pak. Kenapa ribu? Uang nggak ada nilainya ya. Ya kalau punya uang misalnya 10 juta saja, 20 tahun yang lalu yang sangat besar sudah bisa beli tanah, sudah beli ya, 10 juta. Mungkin sebagian tempat bangun rumah di kampung-kampung ya. 30 tahun lalu 10 juta ada nilainya. Sekarang apa ya, 10 juta buat beli apa? Beli motor aja nggak dapat ya. Jangankan bangun rumah ya. Kemudian tadi ya, akhirnya orang terkadang kalau rentenir mereka cari uang bukan dengan membuka lapangan kerja tapi malah dengan memberi hutangan sehingga cari uang dengan meminjamkan uang. Ya, ini tentunya dampaknya buruk. Oleh karenanya dari semua ini perkara wajar jika kemudian riba dijadikan sebagai dosa besar dan berbahaya bagi person dan juga bagi masyarakat. Ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang musibah-musibah yang menimpa satu negara, ya. Musibah-musibah ya. Kita bicara aja musibah-musibah. Musibah-musibah yang menimpa suatu negara. Suatu negeri ya. Apakah ekonominya hancur, apakah bencana alam, ataukah penyakit. Ini semua dari maksiat yang kita lakukan. Di antara maksiat yang berbahaya yang tersebar ya riba. Riba bahkan mungkin saya katakan lebih tersebar daripada zina zaman sekarang. Riba lebih tersebar. Zina orang melakukannya mungkin masih malu-malu. Kalau riba enggak, dia merasa itu suatu hal yang biasa. Ya, jadi benar-benar tersebar. Kemudian nanti kalau terjadi musibah-musibah tidak mau dikaitkan dengan maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan manusia agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka agar mereka sadar. Riba tersebar. Orang menggampangkan semuanya riba kok. Kenapa saya tidak riba? Si ini fulan riba, si fulan riba, si fulan riba. Saya juga riba ya. Kalau zina orang masih malu ya, masih sembunyi-sembunyi, masih online, masih malu-malu, malu ketahuan ini, malu riba orang enggak malu-malu. Orang enggak malu-malu. Baik. Kita lanjutkan dosa berikutnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim dengan zalim. Memakan harta anak yatim dengan zalim. Di antara dosa besar adalah makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya. Ini menunjukkan kalau tidak zalim tidak apa-apa. Tidak zalim tidak apa-apa. Misalnya seorang kemudian dia mengelola harta anak yatim, setelah itu kemudian dia ikut makan dengan wajar, ya, karena dia mengelola, kemudian dia makan dengan wajar, maka ini tidak masalah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya makan harta anak yatim adalah dosa besar, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka, ya. Jadi menunjukkan mereka masuk neraka, dan di antara makanan yang mereka dihidangkan bagi mereka makan api. Ya, neraka makanannya banyak. Sebenarnya Allah mengatakan neraka ada makanannya misalnya dori, ya, kemudian di antaranya zakum, ya, di antaranya bisa makan api. Ini yang makan harta anak yatim dikasih makan api. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka hanya makan api dalam perut mereka. Api mengguncang dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'iran. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya makan harta anak yatim adalah dosa besar. Kemudian Allah berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah."
Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya kalian mengolah, kalau ingin mengolah, olah dengan cara yang terbaik, ya. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia sudah menjadi dewasa baru serahkan hartanya kepada anak yatim tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah sebutkan di antaranya wa aklu malil yatim. Dosa yang kelima, makan harta anak yatim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi berkata, wa kullu waliyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Setiap pengurus harta anak yatim, kalau dia miskin, kemudian dia makan dengan cara yang ma'ruf, ya. Dia ikut makan dari harta anak yatim. Anak yatim tersebut maksudnya dia punya peninggalan, orang tuanya kaya, dia punya harta warisan. Kemudian diurus misalnya oleh walinya, oleh omnya, oleh pamannya, atau orang lain yang mengurus. Kalau yang mengurus tersebut miskin, dia boleh makan dari harta tersebut sebagai pengurus, tapi dengan cara yang ma'ruf. Fala ba'sa alaih. Tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Adapun kalau dia makan lebih daripada yang ma'ruf, maka itu adalah harta yang haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nas. Dan namanya yang ma'ruf kembali kepada urf masyarakat. Urfin nasil mu'minin al-khalin minal agradil khabithah. Kembali kepada urf masyarakat kaum mukminin yang bersih, yang kosong dari tujuan-tujuan yang buruk, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Ya. Dan mengolah harta anak yatim ini tidak boleh sembarangan. Oleh karenanya Rasulullah SAW atau syariat Islam memberi perhatian besar terhadap masalah harta anak yatim, terhadap anak yatim. Anak yatim ini adalah harus diperhatikan. Dia tidak punya bapak, enggak ada yang ngurusin. Jangan malah dizolimi. Ini parah, harusnya kita berkorban untuk mereka, ini malah kita menzolimi anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Nasa'i, kata Nabi SAW, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, ya, aku mengeluhkan tentang atau aku memperhatikan hak dua orang yang lemah, yaitu dosa besar barang siapa yang melanggar dua hak ini, ya. Yaitu hak dua orang yang lemah, yatim dan wanita. Yatim dan wanita, ya. Ini jangan sampai kita langgar. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni uharriju haqqad dha'ifain, ya. Bahwasanya dua hak ini jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Hak anak yatim sama hak wanita. Ya, karena sama-sama lemah. Sama-sama lemah, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW beringatkan tentang bahayanya mengolah harta anak yatim kalau tidak ahli. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Fala ta'amaranna 'ala itsnain wa la tawalayanna malal yatim." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Dzar, sungguhnya aku melihat engkau adalah seorang yang lemah, sulit untuk memegang, dibebani dengan pengaturan, ya. Aku melihat engkau lemah dalam hal ini, ya, dan aku menghendaki bagimu kebaikan yang aku suka untuk diriku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan kau mengatur dua orang dan jangan kau mengurusi harta anak yatim. Hati-hati. Karena mengurus harta anak yatim kalau benar dapat pahala, tapi kalau enggak benar berbahaya. Ya. Makanya anak yatim harusnya diperhatikan. Terlalu banyak hadis menyuruh kita memperhatikan anak yatim. Ya. Demikian juga harta mereka harus dijaga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Khadir bersama Musa untuk menjaga harta anak yatim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqamah qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Ya, kemudian Nabi Khadir berkata, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan kepada suatu kaum, kemudian mereka kelaparan, mereka minta dijamu, ternyata mereka berdua tidak dijamu. Ketika keluar dari kampung tersebut, ternyata Nabi Khadir meluruskan suatu tembok yang akan jatuh, yang akan rubuh. Maka Nabi Musa berkata, "Kenapa kau perbaiki tembok tersebut sementara mereka tidak kasih kita makan, tidak menjamu kita?" Maka Nabi Khadir menjelaskan, "Wa ammal jidaru, adapun tembok yang saya
luruskan tadi yang tadinya mau roboh, saya luruskan tadi. Wa kana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Itu tembok milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta milik mereka berdua. Fa arada wa kana abuhuma salihah, dan orang ayah mereka berdua saleh. Fa arada rabbuka ayyabluga asyaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah berkehendak bahwasanya Allah menjaga harta tersebut sampai mereka berdua menjadi dewasa, kemudian mereka mengeluarkan harta mereka tersebut. Bayangkan, Allah mengirim Nabi Khadir dan Nabi Musa untuk menjaga harta anak yatim ini. Berarti anak yatim memiliki perhatian besar dalam syariat Islam. Kemudian juga Allah Ta'ala sudah berfirman yang disampaikan oleh Az-Zahabi, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik. Kalau enggak bisa ngolah enggak usah. Ya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dalam surat An-Nisa juga Allah berkata, jangan kalian makan dari harta anak yatim dengan cara yang salah, sungguhnya itu adalah huban kabiran, dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian makan dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya kalian akan makan api dalam perut kalian. Anak yatim, ya. Sampai dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah suruh menyumbang kepada anak yatim. Ya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Namanya kebajikan kata Allah, yaitu engkau menyumbangkan harta yang kau cintai kepada siapa? Ya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kau berikan kepada kerabatmu, wal yatama wal masakin, dan anak yatim orang miskin. Tingkatannya kerabat, anak yatim, orang miskin. Ya, berarti anak yatim memiliki kedudukan, bahkan merupakan kebajikan kita menyumbang kepada anak yatim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Kata Nabi, aku dan pengurus anak yatim seperti yang di surga. Berarti di surga. Terlalu banyak ya tentang keutamaan merawat anak yatim, perhatikan mereka. Kemudian ada orang yang kurang ajar, malah memakan harta anak yatim. Dari sini saya beri peringatan kepada yayasan-yayasan yang mengurus anak yatim. Sementara mereka mengambil untung dari pengurusan anak yatim, mereka sebarkan pemberitahuan untuk sumbangan-sumbangan. Kemudian ternyata kalau mereka ngurus baik dan mereka makan dengan ma'ruf sesuai dengan gaji yang wajar, oke. Ya. Oke, saya pernah ditanya sama seorang ketika di Madinah, dia umrah, dia bilang, "Ustaz, saya pengurus anak yatim. Saya menerima sumbangan dari masyarakat." "Iya. Gaji saya bikin sendiri." "Oh, hati-hati," saya bilang. "Kamu kalau gaji yang ma'ruf, sesuai dengan yang biasanya. Kalau kamu kaya enggak boleh." "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Ya, barang siapa yang kaya, maka jangan makan dari harta anak yatim. Barang siapa yang miskin, maka makan dengan ma'ruf yang cukup, yang seperlunya. Kalau dia bekerja kira-kira gajinya berapa. Jangan kemudian dia bikin yayasan anak yatim, kemudian dia menerima sumbangan, kemudian dia bikin gajinya dia 20 juta, 30 juta, kemudian dia kawin 2 istri 3, enggak ada usahanya kecuali ngurus anak yatim. Ini namanya makan harta anak yatim dengan kebatilan. Ini yang masukkan api neraka dalam perutnya. Kalau Anda ngurus anak yatim yang wajar, gaji berapa sih sekian? Yang lebih baik mengurus anak yatim tidak usah ngambil keuntungan dari situ. Itu yang terbaik ya. Karena kata Nabi SAW, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Nabi farraja baina usbu'ain, Nabi agak menjarakkan. Tapi intinya di surga bersama Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan ya, dosa besar yang berikutnya, yang terakhir pada kesempatan kali ini, al-kabirah tasi'ah. Dosa besar yang ke-9. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ada seorang pengurus anak yatim, kalau dia kerja di suatu kampung atau di suatu kota, dia buka yayasan untuk mengurus anak yatim, berapa gaji yang dia dapatkan yang wajar? Kira-kira kalau kerja seperti ini berapa? Ya. Kalau dia UMR ya udah. UMR jangan lebih daripada itu, ya. Jangan dia bikin gaji sendiri, dia bikin foto-foto anak yatim, kemudian dia sebarkan ke masyarakat, masyarakat nyumbang banyak, 50% dia ambil, 5% buat anak yatim. Ini tentu zalim. Ini neraka seperti ini, ya. Hati-hati. Apalagi sebagian orang melakukan kebohongan, membuat foto-foto anak yatim, ternyata uangnya buat yang lain, bukan buat anak yatim. Buat kepentingan dia, buat kepentingan yayasannya, buat kepentingan politiknya misalnya. Jadi macam-macam, hati-hati ya, seorang waspada.
Taib al-kabirah tasi'ah, dosa yang ke-9, al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Dhahabi rahimahullah taala, al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Berdusta atas nama Nabi adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana orang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari perkataan Az-Zahabi, zahirnya dia menyatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong begini, padahal Nabi tidak ngomongin, maka dia keluar dari agama. Ini pendapat Az-Zahabi. Wala raiba anna ta'ammud al-kadhibi ala Rasulullah sallam fi tahlilin ala Allah wa rasulihi fi tahlil haramin atau tahrimi halalin kufrun mahdhun. Wa inna ma sya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dhalik. Ya. Kata dia, adapun berdusta atas nama Nabi atau atas nama Allah dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu sudah kekufuran tersendiri. Itu semua orang sepakat. Karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu adalah kekufuran, enggak boleh. Di antara salah satu sebab kekufuran adalah tahlilul haram wa tahrimul halal, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika Allah berfirman, ittakhadhu ahbaram wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Maka Ali bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kami dulu waktu Nasrani, kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak pernah sujud, tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta tersebut. Maka Nabi mengatakan, bukankah para pendeta tersebut kalau menghalalkan sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkan? Kata Ali bin Hatim, ya benar. Dan sebaliknya kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut mengharamkan? Kata Ibn Hatim, benar. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kepada rahib-rahib tersebut. Ibadah dalam hal mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sudah tahu Allah mengharamkan, namun karena ini pendeta bilang-bilang halal, jadi halal. Halal ikut pendeta. Merubah hukum Allah. Jadi, di sini kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dusta kepada Nabi ada dua model. Dusta pertama dalam rangka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka ini jelas kufur. Dusta yang kedua berdusta atas nama Nabi selain daripada hal tersebut, maka ini ada khilaf. Dan menurut Az-Zahabi hukumnya adalah kufur juga, ya. Hukumnya juga adalah kekufuran. Kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan akan hal tersebut, dan hadis tentang siapa berdusta atas nama Nabi di neraka, hadisnya mutawatir, ya. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi." Sungguhnya dusta kepada aku atas namaku tidak sama dusta atas nama selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka. Ya, kaplingnya di neraka, seakan-akan siapkan kaplingnya, dia tidak pindah-pindah dari situ. Ya, ini sehingga sebagian mengatakan ini kafir berarti. Karena dia sudah memposisikan dan tidak pindah-pindah. Tidak akan keluar dari neraka. Kenapa? Dia yatabawwa, yaitu mencari tempat tinggal di situ sudah. Ya. Kenapa? Karena dusta atas nama Nabi tidak sama dengan dosa yang lainnya, karena dosa atas nama Nabi mengakibatkan timbulnya syariat. Ya. Syariat bisa menimbulkan syariat, bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, bisa ibadah-ibadah baru. Nabi bilang begini, ya, bisa timbul keyakinan-keyakinan dan banyak hadis-hadis palsu. Ya. Yang sengaja berdusta, maka menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam." Barang siapa berdusta namaku, maka dibuatkan bagi dia istana di neraka jahanam, rumah di neraka jahanam. Kalau bangun masjid di dunia dikasihkan istana di surga. Ini barang siapa dusta senama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibuatkan baginya rumah di neraka jahannam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yaqul anni ma lam aqulhu." Barang siapa yang mengucapkan dariku apa yang tidak aku ucapkan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kaplingnya di neraka. Ini hati-hati, bahaya ya. Kalau hadis sampai derajat dusta, kita tidak boleh menukil hadis dusta, tidak boleh. Hadis dhaif masih boleh, selama dhaif kita boleh bilang diriwayatkan dari Nabi. Nah, sanadnya dhaif. Tapi kalau hadis itu dusta, kita tahu dusta, tidak boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Karena jelas itu bukan perkataan Nabi. Jangan kita termasuk orang-orang yang melariskan hadis-hadis dusta.
Ya. Hati-hati, saya ingatkan kepada para ikhwan dan akhwat, jangan mudah men-share sesuatu. Dicek kalau ada hadisnya sahih maka sampaikan, kalau hadisnya dhaif sebutin ini sanadnya dhaif. Kalau dusta jangan ikut-ikutan menyebar hadis dusta karena ikut menyebarkan kedustaan atas nama Nabi, ya. Tapi ada hadis yang berikutnya tapi sanadnya dhaif, ya. Yutba'ul mu'min ala kulli syai' illa al-khiyanah wal kadhib, ya. Kemudian juga hadis berikutnya, ya. Saya belum sempat baca ini tentang syarah dari hadis ini. Apa maksudnya? Yutba'u ala kulli syai' mu'min ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib, ya. Kalau secara zahirnya maknanya adalah setiap mukmin distempel atas segala sesuatu kecuali khianat dan dusta, ya. Oh, ini maksudnya berkaitan dengan orang mukmin. Ini saya baca syarahnya di sini. Seorang mukmin, ya, bisa bertabiat berbagai macam akhlak, ya, kecuali dusta dan khianat. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Maksud dari hadis ini. Yutba'ul mu'min ala kulli syai', yaitu seorang mukmin bisa berperangai dengan akhlak berbagai macam akhlak, ya, kecuali dusta dan khianat. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Tapi hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya. Man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadzdzabin, ya. Barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis yang menurut dia adalah dusta, maka dia salah seorang dari para pendusta. Dan ini peringatan jangan menukil, ya, hadis-hadis dusta. Kalau dia sudah tahu itu dusta kemudian dia nekat meriwayatkan, maka dia termasuk dari para pendusta, ya. Kemudian Az-Zahabi berkata di akhirnya, yaitu fala halaka bihadza anna riwayat al-maudhu' la tahil. Maka jelas bagimu wahai pembaca bahwasanya meriwayatkan hadis maudhu' tidak halal, haram, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh, kecuali Anda meriwayatkan, Anda bilang ini hadis palsu, menjelaskan. Adapun menyampaikan saja hadis-hadis palsu, ya, tanpa menjelaskan hukumnya, maka hukumnya haram. Karena kalau Anda tahu itu hadis dusta, Anda meriwayatkan, maka Anda termasuk para pendusta. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kepada jamaah Masjid Ukhuwah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.